Halo Mas Bro, cerita otomotif di sini. Cerita kali ini kita sedang mengganti jok motor Suzuki Hayate ya Mas Bro. Jadi ini joknya kita masih pakai bahan kulit yang bawaan pabriknya. Jadi mau kita ganti karena udah beberapa ada yang bolong. Kemudian juga busanya udah mulai keras. Jadi kita nggak cuma ganti jok kulitnya, tapi kita tambah busa juga. Jadi busa yang lama dipapas lalu ditambah busa yang baru supaya jok Suzuki Hayate ini lebih empuk lagi. Oke, seperti apa prosesnya? Sekarang sedang dilakukan untuk membuka jok kulit yang bawaannya oleh abang joknya. Sedang dibuka klip kulitnya agar bisa dilihat dalamnya seperti apa. Oke, kita perhatikan saja. Jadi tadi setelah kita konsultasi sama abang jok motor, akhirnya kita pilih kita tambah busa biasa dengan harga 100.000, dan untuk jok kulitnya kita pakai jok kulit. Tadinya mau MBTEK yang di belakang itu 100.000, tapi ternyata jok Hayate ini terlalu lebar dan jok kulit yang bahan kulit yang di belakang itu tidak cukup untuk jok motor Suzuki Hayate. Jadi kita cari kulit jok yang persamaannya setara dengan MBTEK dengan harga yang sama 100.000 juga. Oke, sekarang kita lihat, sekarang masih dalam tahap pembukaan staplersnya untuk melepas kulit joknya. Nah Mas Bro, jok kulit sudah terlepas, begitu juga busa dari tulangannya sudah terlepas. Nah sekarang abangnya lagi melakukan pengeleman di busanya untuk bisa ditempel kembali kepada tulangan joknya. Jadi lem ini sepertinya menggunakan lem jenis Aibon ya Mas Bro, dari baunya itu. Jadi semua busa dikasih lem, begitu juga di bagian tulangan joknya dikasih lem Aibon agar busa dapat menempel dengan rekat di tulangan jok Suzuki Hayate ini. Oke, ikutin terus. Oke Mas Bro, busa sudah tertempel di tulangan jok motor. Nah sekarang adalah proses untuk pemapasan atau pemotongan busa yang lama di jok motor Suzuki Hayate ini. Dipotong karena nanti mau kita tambal menggunakan busa yang baru. Jadi busa yang lama kita potong, kita buang. Nanti tinggal kita tambal busa yang baru dan akan dibentuk sesuai dengan selera atau keinginan kita masing-masing. Oke, ikutin terus. Nah Mas Bro, setelah dilakukan pensettingan busa yang baru ke busa yang lama, setelah sudah pas, sekarang sedang dilakukan proses pengeleman. Jadi busa yang lama sedang diberi lem untuk disatukan dengan busa yang baru nantinya agar lebih empuk. Nah, ini busa lama sedang dilakukan pengeleman oleh abang joknya. Jadi semuanya dikasih lem supaya busa yang baru dapat menempel atau merekat dengan sangat kuat. Jadi tidak lepas atau apapun itulah. Nah, jadi setelah busa yang lama ini diberi lem secara keseluruhan,
Baru kemudian nanti busa yang baru pun akan diberi lem ibon ini agar benar-benar kuat bengkelnya Mas Bro. Jadi seperti itu. Nah, seperti inilah Mas Bro setelah jok yang baru, busa jok yang baru ditempel di atas busa jok yang lama. Setelah ditempel, jadi kurang lebih tampilan seperti ini bentuknya. Jadi busa yang baru berada di atas dan semoga ini lebih empuk daripada sebelumnya ya Mas Bro. Tapi seharusnya sih lebih empuk karena busa ini baru. Nah, setelah ditempel seperti ini, abang joknya melakukan fitting atau penyesuaian kulit joknya di atas busa tersebut, karena memang ini belum dipapas, jadi masih bawaan aslinya. Nanti kita sesuaikan sesuai dengan model yang kita inginkan ya Mas Bro. Nah, setelah seperti ini dan busanya sudah benar-benar menempel dengan rekat, abang jok akan melakukan proses pemapasan atau pemotongan busa jok yang baru ini sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Jadi mereka akan melakukan pemotongan sesuai dari arahan kita. Jadi kita mau bentuk seperti apa, mereka tinggal mengikuti apa yang kita inginkan. Itu Mas Bro. Setelah proses pemotongan busa baru ini selesai, biasanya abangnya akan melakukan proses apa ya sebutannya, kita sebut ini sebagai penghalusan atau pemarutan busa yang baru supaya bentuknya terlihat. Jadi agar abangnya bisa melihat settingannya apakah sudah sesuai bentuknya, jadi dengan cara dihaluskan seperti ini menggunakan model parutan. Nah, sekarang sedang disetting seperti itu kurang lebih. Nah, nanti apabila dirasa kurang, maka akan dipotong lagi. Bagian-bagian memang dirasa perlu dipotong dulu, baru dilakukan penghalusan dengan cara diparut. Jadi seperti itu Mas Bro.
Kan dikurangin enggak? Itu ketinggian nggak? Ketinggian kurangnya. Kurangnya sedikit aja kali ya. Nah mas bro, karena bagian bangku belakang ini sepertinya ketinggian, jadi kita minta dikurangin sedikit agar terlihat lebih proporsional. Jadi sebelum melakukan pemotongan biasanya abangnya akan berkonsultasi dulu dengan kita sebagai ownernya. Nah ini sedang dipotong, dilakukan penyesuaian agar tidak terlalu tinggi juga dan lebih enak dilihatnya. Nah mas bro, sekarang untuk joknya sudah mulai terlihat ya bentuknya. Jadi kita custom membentuk seperti itu, jadi 2 tingkat. Nah ini udah selesai, sekarang abangnya sedang melakukan fitting jok kulitnya, penyesuaian untuk jok kulitnya. Karena busa sudah selesai, sekarang tinggal pemasangan untuk jok kulitnya. Dengan bahannya seperti apa nanti kita informasikan setelah kita coba ya mas bro. Oke mas bro, untuk kulit joknya sudah terpasang dengan rapi, berarti menandakan bahwa jok motor ini sudah selesai
perbaiki busanya dan pemasangan jok kulit barunya. Sekarang tinggal proses pemasangan di motornya. Oke Mas Bro, sekarang kita udah sampai rumah. Nah, joknya tuh jadi model seperti ini Mas Bro. Jadi berundak, bagian belakangnya lebih tinggi dibanding bagian depan. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Untuk hasilnya lumayan bagus ya Mas Bro. Nah, setelah kesannya setelah busanya ditambal dengan yang baru, ini lebih empuk dibanding sebelumnya. Lebih enak, tapi nggak tahu untuk penumpang harusnya sih lebih empuk juga. Tapi empuknya untuk busa berbeda dengan busa latex ya Mas Bro. Kalau busa latex itu pasti lebih empuk sekali daripada busa biasa. Ini kan kita tambalnya dengan menggunakan busa biasa. Nah, tampilannya seperti ini kurang lebih. Nah, kalau diperhatikan lumayan cukup bagus untuk modelnya. Dan untuk bahan kulitnya, tadi kita mau pakai yang model MBTEC yang harga 100 ribuan, ternyata tidak muat di jok Suzuki Hayate karena terlalu besar joknya. Jadi dialihkan dengan kulit jok yang lain, tapi yang setara MBTEC mungkin. Tadi pas kita coba lumayan bagus kulitnya, tidak licin, jadi keset. Jadi ketika kita ngerem kita tidak maju-maju ke depan. Oke Mas Bro, demikian cerita otomotif kali ini, cerita tentang ganti kulit jok Suzuki Hayate dan tambah busa telah selesai. Demikian cerita kali ini. Salam cerita otomotif, belajar dan berbagi ilmu via video. Wassalam.